Oke, kita udah sampai di warung Andi Watung, yaitu rumah makan khas Sulawesi Utara. Dan ini adalah contoh makanan-makanan khas Sulawesi Utara atau bisa disebut kota Manado yang mereka jual. Yuk, kita ulik lebih dalam. Kami dari mengapa ibu memutuskan untuk berdagang di daerah? Kalau berdirinya kita dari opak kita ya, ini kan usaha orang tua, rumah lagi. Kalau kita kan bukan generasi ketiga, generasi usaha orang tua. Jadi asal muasal kita bisa berdiri di sini karena asal muasal orang Manado itu datang ke Jakarta yang adanya di Rawasari. Jadi Bapak memutuskan untuk mendirikan restoran Andi Watung khasnya Manado. Jadi orang yang dari Jakarta itu Bapak harus Manado dulu untuk makanan khasnya. Jadi makanya berdirikan sama Opa. Dan namanya Andi Watung. Nah, jadi semua orang Manado jadinya pada kumpul semua di Rawasari semua. Makanya dari ujung ke ujung semua orang Manado semua. Sebelum lanjut, jadi di sini aku mau ceritain ada cerita kelam pada warung yang kita wawancarai tersebut, yaitu warung Andi Watung. Pada tanggal 17 Oktober 2018 telah terjadi kerusuhan di mana pada jam 2.30 warung tersebut dikerumuni oleh para pemuda yang ingin membakar dan ingin membunuh orang-orang yang ada di dalam warung. Jadi nggak rumah makan itu aja guys yang diserang. Dari pantauan suara.com di lokasi, tampak 2 rumah makan khas Manado di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih mengalami kerusakan akibat penyerangan oleh sekelompok orang tak dikenal. 2018 kemarin sudah tragedi nih Bu, perusahaan masa pada warung ini. Apa yang dilakukan warung ibu ini setelah kejadian ini bisa berlaku? Kalau bulan depan kita mencoba buat kita nggak berpengaruh ya. Jadi kita tetap buka, cuman waktu tutup sehari itu kan karena kan ada misi perdamaian ya, ada dari pihak mana itu datang wawancara semua. Intinya sih seperti itu, jadi kita tutup sehari doang itu untuk mengklarifikasikan apa sebab kenapa begini kayak begitu. Jadi kita nggak pengaruh, jadi kita tutup cuma sehari 2 hari itu. Nah, kalau boleh tahu kenapa bisa terjadi kayak kebakaran ini? Mengalami apa? Kalau kejadian itu sih mungkin saya masih kurang paham. Dan kalau untuk dijelasin lebih detail mah kayaknya nggak boleh ya, karena itu terlalu bersifat apa sih nanti populasi, jadi populasi juga sih, karena menyangkut masalah agama antara umat Islam sama umat Kristen kan nggak boleh kan, karena itu kan yang sudah berlalu ya sudah, kita udah nggak ada, karena udah damai lah sebenarnya. Selanjutnya, Ibu dari mana membeli bahan bakunya untuk dagangannya? Kalau bahan baku kita sudah ada yang ngetrop semua, dari bahan mentah, dari bahan jadi, sayur mayur, kayak cabai, semuanya juga ada yang ngetrop. Karena kan ini kan restoran keluarga, jadi semua turun temurun juga, kayak daging apa segala macam semua turun. Jadi misalkan awalnya dari zaman opa sama bapaknya yang jual daging, nah bapaknya nggak ada, jadi anaknya yang turun ke sini. Apa berapa harus ke pasar di ini, di itu juga. Jadi mereka udah datang sendiri. Produsennya sama ya? Sama, jadi satu keluarga juga. Jadi turun temurun juga tukang dagingnya nggak jadi nggak harus ganti lagi juga. Nah, itu mereka perasaan. Jadi kita tinggal ngolah. Kalau boleh tahu nih Bu, kapan saja dan waktu apa saja yang membuat warung ini, rumah makan ini menjadi ramai? Jauh ini kita ya alhamdulillah ya ramai terus, karena nggak pada waktu jam makan siang, nggak mandang waktu sore gitu. Kita ya ramai terus walaupun ini kadang ramai bungkus gitu. Nggak ada waktu atau jam-jam tertentu kita nggak ada.
Jadi kan memang unik, datang rame satu keluarga, banyak satu keluarga. Jadi nggak tentu jamnya siang, enggak harus enggak. Jadi nggak berpatokan sama hari, nggak berpatokan sama jam. Stabil lah. Pada saat Natalan, apakah bisa penjualannya melebihi omset dari sehari-hari? Kalau untuk Natalan kan memang kan hari yang bersejarah buat Kristen ya. Jadi kalau untuk sehari atau Natalan memang tetap ya omset di Natalan itu memang besar. Karena mereka membutuhkan dan sama dengan kita merayakan hari-hari besar. Jadi juga mereka ya buat Natal mereka tuh sangat kitanya bisa Kan ini merupakan barang makan Manado ya, makanan Manado dominannya lebih halal. Kira-kira menu makanan halalnya yang lebih disukai di sini apa ya? ada ayam dulu ya, kalau orang Manado bilang itu kan ayam dulu itu bukan berarti ayam ada bulunya, jadi ayam masak di bambu. Kalau orang kota bambu, kalau Manado bilang bulu. Jadi ayam khasnya ya, ayam masuk di bambu lalu dibakar, itu khasnya. Ayam ikan bakar kita ada, kayak ikan asap namanya, ikan asap ikan doa ada kan. Kalau ikan doa itu bisa bikin sambal. Namanya cakalang saus ada juga, orang lebih suka itu. Di sini juga ada yang kayak selain ayam itu, terus ada juga kan ayam rica-rica itu terkenal. Kalau ayam rica-rica khas yang khas Manado pedes, sangat pedes. Tapi kalau ayam rica lain kita nggak tahu pedes atau enggak. Kalau ayam rica Manado memang rica-rica lain. Kan makanan yang halal yang lebih suka di sini apa ya? Satu yang halal Makanan halal yang lebih digemari di sini apa ya? ada di sini memang ada ada kemeja, bisa ya banyak lah yang alatnya ada satu juga namanya restoran terus memang harus menantikan itu halal ya, jadi harus ada itu.